hidup menurut saya adalah ketangguhan dan kemampuan dalam menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan untuk mencapai suatu tujuan. Sukses adalah kondisi mendapatkan hasil terbaik dari sebuah tugas dengan mengedepankan etika dan kehormatan dalam menjalankannya. Contoh tokoh yang sukses menurut saya adalah Bapak Mar'i Muhammad. Pertama, beliau adalah ASN yang memang memulai karir dari bawah. Beliau berbekal kejujuran beliau mampu menapaki karir tertinggi, yaitu sebagai Menteri Keuangan. Dan kiprah beliau sebelum menjadi Menteri Keuangan pun juga sangat cemerlang, antara lain saat menjadi Dirjen Pajak mampu merealisasikan penerimaan negara dari pajak sebesar 200%. Beliau mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang membuat perekonomian Indonesia lebih baik. Salah satu kebijakan beliau antara lain dalam upaya mengatasi kredit macet. Beliau merupakan mantan Menteri Keuangan yang berpendidikan terakhir yang ditempuhnya adalah Master of Art in Economics, bekerja sejak tahun 1969 sampai 1998 di bidang perpajakan dan keuangan. Hal tersebut sesuai dengan jurusan yang diambilnya sebagai bentuk pengabdian dalam keilmuannya. Selain itu, beliau mendapatkan julukan Mr. Clean karena memperjuangkan pemberantasan korupsi di eranya. Integritas menurut saya adalah kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, dan moralitas diukur dari penerapan nilai etika, agama, budaya, sosial, masyarakat. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari, mempertahankan prinsip. Polisi Purnawirawan Sugeng Imam Santoso. Karena jauh sebelum digaungkannya anti korupsi maksud saya pada saat ini, beliau sudah menjadi tokoh integritas yang luar biasa. Terbukti saat beliau ditugaskan sebagai anggota Satuan Reskrim di Sumatera Utara, beliau menolak perabot rumah tangga dan fasilitas yang ditawarkan oleh Cukong Judi. Memiliki nilai tanggung jawab, yaitu saat menjadi Kapolri melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri sehingga lebih dinamis dan komunikatif. Memiliki nilai keadilan dan keberanian dengan tidak gentar mengusut tentang kasus-kasus yang melibatkan pejabat politik. Itu satu, jujur. Contohnya tidak melakukan markup dalam anggaran atau markup claim. Yang kedua, peduli, misalnya membantu korban bencana alam. Yang ketiga, mandiri, yaitu melaksanakan tugas dari awal hingga tuntas tanpa bergantung pada orang lain. Yang keempat adalah disiplin, misalnya masuk ke kantor tepat waktu. Yang kelima adalah tanggung jawab, misalnya ikut menjaga kebersihan lingkungan. Contoh nilai anti korupsi selanjutnya yaitu kerja keras, dengan cara setiap kegiatan yang dilakukan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak berhenti sebelum target atau tujuan tercapai. Kemudian sederhana, tidak berlebih-lebihan dan wajar, baik dalam bersikap, pengelolaan uang, gaya hidup, dan lain sebagainya. Berani untuk mengakui kesalahan, berani untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir adalah adil, yaitu berperilaku seimbang antara hak dan kewajiban, serta harapan dan kapasitas. Pertama adalah internalisasi, yaitu membuat individu dapat menerima pengaruh dan bersedia berperilaku dengan penuh integritas. Caranya, membuat lingkungan yang berintegritas seperti lingkungan WBBM, membuat Satgas WBK dan WBBM, dan memperbanyak simbol-simbol atau poster anti korupsi dan integritas di lingkungan kerja. Dan membangun sistem integritas, contohnya dengan Seeding of Integrity, dengan menggemakan bagaimana menjauhi tindakan korupsi di pagi hari melalui podcast yang diperdengarkan di seluruh ruangan. Yang ketiga adalah implementasi sistem integritas dengan penyelarasan melalui SOP untuk seluruh pelaksanaan kegiatan agar kegiatan tidak menimbulkan celah terjadinya korupsi. Aksi yang keempat dalam penerapan
penerapan nilai anti korupsi antara lain pengendalian sistem integritas, yaitu pembuatan SOP yang berisi nilai, visi, misi, strategi, program, dan kegiatan yang menuntut pendokumentasian di setiap kegiatannya. Kemudian aksi yang kelima adalah kematangan praktek sistem integritas, yaitu evaluasi terhadap SOP tersebut.